Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evi Rahmawati, mahasiswa bimbingan dan konseling. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah konsep yang menarik, yaitu pembahasan mengenai bagaimana pamong atau pini sepuh yang biasa kita kenal sebagai ketua adat di desa ataupun di sebuah daerah bisa berperan sebagai konselor para profesional. Kenapa topik ini penting? Karena ini adalah contoh nyata bagaimana bimbingan dan konseling itu tidak harus selalu formal di ruang konseling, tapi bisa terintegrasi dengan kearifan lokal yang sudah ada di masyarakat kita. Kita akan bahas mulai dari konsep dasarnya, kenapa penting, sampai praktiknya. Let's go! Kita berangkat dari konteks dan latar belakang. Kalau kita lihat realitas masyarakat di pedesaan, terutama di Jawa Barat, itu masyarakatnya masih sangat kental dengan nilai-nilai kearifan lokal. Mereka masih sangat menghormati dan mempercayai pamong atau pini sepuh sebagai tokoh yang bijaksana. Nah, coba bayangin, ketika warga punya masalah, entah itu konflik rumah tangga, masalah dengan tetangga, atau bingung ngambil keputusan penting, mereka tuh pasti lebih sering datang ke pamong desa atau sesepuh daripada ke psikolog atau konselor profesional. Kenapa? Ada beberapa alasan. Pertama, akses layanan. Akses layanan konseling profesional di sebuah desa itu sangat jarang dan juga terbatas. Jauh dan biayanya juga lumayan. Kedua, ada faktor kepercayaan dan kenyamanan. Mereka lebih nyaman ngobrol sama orang yang mereka kenal dan juga hormati. Dan tentunya yang paham konteks budaya mereka, yang sama konteks budayanya. Nah, dari sinilah muncul pertanyaan, kalau pamong atau pini sepuh ini sudah dipercaya dan sering dimintai tolong, kenapa nggak kita perkuat kapasitas mereka dengan keterampilan konseling yang lebih terstruktur? Disitulah ide konselor para profesional ini muncul. Nah, sebelum lanjut, kita pahami dulu siapa sih pamong dan pini sepuh ini dalam konteks budaya Sunda. Pamong berasal dari kata among yang artinya mengasuh atau membimbing. Jadi, pamong ini bukan sekedar jabatan formal, tapi lebih ke peran sosial sebagai pengayom masyarakat. Mereka yang dianggap bisa membimbing dan melindungi warga. Pini sepuh adalah orang yang dituakan atau dijadikan sesepuh, biasanya karena usianya lebih senior, tapi lebih penting lagi karena kebijaksanaannya. Jadi, bukan hanya karena faktor umur, tapi juga kualitas pribadinya. Dalam masyarakat Sunda, mereka punya peran penting banget. Mereka jadi mediator kalau ada konflik, jadi tempat minta nasihat, dan penjaga harmoni sosial. Mereka ini seperti lem sosial yang menjaga masyarakat tetap rukun. Dan semua ini didasari oleh filosofi Sunda yang terkenal, yaitu Pilih Asih, Pilih Asah, Pilih Asuh, yaitu saling menyayangi, saling mengingatkan, dan saling mengasuh. Filosofi ini sebetulnya sangat sejalan dengan prinsip konseling modern, makanya cocok banget kalau digabungkan. Nah, sekarang kita masuk ke konsep konselor para profesional. Apa sih bedanya sama konselor profesional? Konselor profesional itu adalah mereka yang punya pendidikan di bidang konseling atau psikologi, punya lisensi, dan bisa menangani kasus terutama yang kasus kompleks, termasuk gangguan psikologis. Sementara konselor profesional itu adalah helper atau pembantu yang sudah dilatih dasar-dasar konseling, tapi mereka bukan profesional berlisensi. Mereka bukan profesional berlisensi. Mereka memberikan bantuan tingkat dasar kayak mendengarkan keluhan, memberikan dukungan emosional, membantu pemecahan masalah sehari-hari. Bayangin nih, kalau konselor profesional itu dokter spesialis, nah konselor para profesional itu kayak para medis atau kader kesehatan. Mereka bisa dikasih pertolongan pertama, tapi kalau kasusnya berat harus dirujuk yang lebih ahli. Jadi, cakupan kerja konselor para profesional itu di area pencegahan dan masalah-masalah non-klinis, misalnya konflik keluarga ringan, masalah penyesuaian diri, kebingungan mengambil keputusan, stres ringan karena masalah ekonomi,
Tapi kalau kasusnya berat, misalnya ada indikasi gangguan jiwa, depresi klinis, ide bunuh diri, itu harus dirujuk ke psikolog atau psikiater. Dan itu bukan kelemahan, justru itu profesionalitas. Nah, ini dia yang menarik. Ternyata nilai budaya Sunda itu sangat kompatibel dengan prinsip-prinsip konseling yang efektif. Mari kita lihat satu persatu. Sini ASI, ini tentang kasih sayang dan empati. Dalam konseling, empati itu fundamental banget. Kita harus bisa merasakan apa yang klien rasakan, bukan cuma bilang, saya paham, tapi generally understand. Nilai Sili ASI mengajarkan kita untuk punya kepedulian yang tulus, bukan sekedar formalitas. Sili ASA saling mengingatkan atau memberi masukan. Nah, dalam konseling, ini sejalan dengan teknik challenging atau membantu klien melihat perspektif baru. Tapi caranya bukan menggurui atau sok tahu, melainkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat klien refleksi diri. Misalnya, bagaimana kalau dilihat dari sudut pandang ini? Bukan kamu salah, harusnya begini. Pilih asuh. Ketiga, mengasuh atau membimbing dengan lembut. Konseling yang baik itu bukan integrasi atau ceramah. Klien yang datang biasanya lagi rapuh emosinya, butuh kehangatan dan rasa aman. Nah, nilai Sili asuh ini mengajarkan kita untuk membimbing dengan cara yang nurturing, enggak harus. Terus ada juga nilai somnia, ramah, sopan, menyenangkan. Nah, ini penting banget untuk membangun rapport atau hubungan baik dengan klien. Kalau konselor mukanya masam atau kaku, klien juga nggak nyaman cerita. Selanjutnya, jika jadi konselor profesional yang efektif, ada 5 kompetensi dasar yang perlu dikuasai. Pertama, mendengar aktif. Bukan sekedar diam saat orang lain ngomong. Mendengarkan aktif itu tentang fokus penuh, menunjukkan perhatian lewat bahasa tubuh, dan benar-benar memahami apa yang disampaikan oleh klien. Kita akan bahas lebih detail nanti. Kedua, keterampilan observasi. Kita perlu bisa membaca bahasa tubuh, nada bicara, dan ekspresi wajah. Kadang apa yang enggak dikatakan justru lebih penting apa yang dikatakan. Misalnya, klien bilang, saya baik-baik saja, tapi matanya berkaca-kaca, suaranya bergetar. Nah, itu ada yang nggak konsisten. Ketiga, teknik konseling dasar. Ada beberapa teknik fundamental kayak attending, operasi, reflecting, feeling. Kita akan bahas ini juga nanti. Keempat, kemampuan memahami masalah. Nah, ini tentang bagaimana kita mengidentifikasi apa sebenarnya masalah itu. Bukan cuma masalah permukaan saja. Kadang orang datang ngeluh A, tapi setelah digali ternyata akar masalahnya di B. Nah, kelima, etika dan batasan peran. Ini super penting. Kita harus paham mana yang boleh kita tangani, mana yang harus dirujuk. Kita harus jaga kerahasiaan klien. Kita juga harus objektif, nggak boleh memaksakan nilai kita kepada klien. Oke, sekarang kita lebih praktis sedikit. Saya mau kasih tahu teknik yang mudah diingat untuk mendengarkan aktif, namanya SOLE. Ini sebuah akronim yang membantu kita mengingat postur dan sikap yang tepat saat sesi konseling. Ada S yaitu squarely, artinya kita duduk menghadap klien, jangan menyamping atau setengah-setengah. Ini menunjukkan kita memberi perhatian yang penuh pada klien. O yaitu open posture. Postur tubuh yang terbuka, jangan melipat tangan di dada karena itu body language. Yang defensif atau tertutup. Nah, biarkan tangan kita santai, badan terbuka. Nah, ini menunjukkan kita approachable. Lalu ada L yaitu lean. Sedikit condong ke depan. Ini menunjukkan ketertarikan dan keterlibatan kita. Tapi jangan terlalu dekat sampai defensif ya. Cukup sedikit saja. Lalu ada E yaitu eye contact. Itu kontak mata. Ini penting untuk menunjukkan kita hadir dan memperhatikan klien, tapi jangan melotot sampai intimidasinya itu natural aja. Kalau di budaya Sunda, ini juga sejalan dengan nilai sopan santun, yaitu menatap mata orang saat bicara, menunjukkan sebuah respect. Dan yang terakhir ada yaitu relax.
itu santai. Kalau kita tegang, klien juga akan ikut tegang. Ciptakan suasana yang nyaman dan juga rileks. Selain postur, hindari juga distraksi. Matikan HP, jangan lihat jam berkali-kali. Fokus sama klien, kasih respon verbal kecil-kecil kayak ya. Terus untuk menunjukkan oh kita didengar seperti itu. Sekarang kita masuk ke 3 teknik konseling dasar yang harus dikuasai. Pertama, paraphrasing. Ini adalah mengulang apa yang klien katakan, tapi dengan kata-kata kita sendiri. Tujuannya apa? Untuk memastikan kita paham dan membuat klien merasa didengar. Contohnya gini, klien bilang, suami saya tuh pulangnya selalu malam. Kadang saya udah masak enak-enak, tapi dia makan di luar sama teman-temannya. Nah, kita bisa paraphrase. Jadi, ibu merasa usaha ibu untuk menyediakan makanan di rumah itu tidak dihargai, gitu ya Bu. Nah, kedua, ada reflecting feelings. Ini lebih dalam dari paraphrasing. Kita tangkap emosi yang mungkin belum dinyatakan secara eksplisit dan kita refleksikan balik. Contohnya, kedengarannya ibu merasa kecewa dan mungkin sedikit diabaikan ya. Nah, ini membantu klien untuk lebih aware sama perasaannya sendiri dan merasa divalidasi. Nah, ketiga, ada open question. Itu membuka pertanyaan terbuka. Gunakan pertanyaan terbuka yang nggak bisa dijawab cuma dengan kata ya atau tidak. Bukan, apakah Bapak sedih? Nah, ini sudah jawabannya, ya sedih atau enggak, gitu itu. Tapi bagaimana perasaan Bapak tentang hal itu? Jadi ini adalah sebuah open question yang mendorong klien untuk eksplorasi lebih dalam dan bercerita lebih banyak. Nah, ini yang bikin pendekatan konseling berbasis budaya Sunda itu unik dan powerful. Kita bisa mengintegrasikan kearifan lokal dalam praktik konseling. Settingnya informal, konseling nggak harus formal di ruangan dengan meja dan kursi yang kaku. Di konteks desa, bisa ngobrol santai di saung, di teras rumah, atau di tempat-tempat yang bikin klien nyaman. Ini lebih natural dan nggak intimidasi atau intimidasi. Penggunaan bahasa, kalau kliennya orang Sunda, kita bisa pakai bahasa Sunda, terutama bahasa lemes atau halus untuk menunjukkan respect. Ini bikin klien merasa dihormati dan lebih terbuka. Storytelling dan pepatah Sunda. Orang Sunda itu suka banget sama cerita. Kita bisa gunakan dongeng atau cerita pantun Sunda atau pepatah-pepatah bijak untuk menyampaikan sebuah pesan tanpa terkesan menggurui. Misalnya, ada klien yang terlalu keras kepala, kita bisa ceritain kisah Sangkuriang yang karena keras kepalaannya akhirnya celaka. Atau pakai pepatah, kudu hadekanu goreng, hadekanu hadema gampang. Kita harus baik bahkan kepada yang jahat, karena baik kepada yang baik itu hal yang mudah. Melibatkan keluarga dalam budaya Sunda, masalah itu bukan cuma urusan individu tapi juga urusan keluarga. Dengan seizin klien, kita bisa involve dengan keluarga besar dalam proses penyelesaian masalah. Nah, ini sejalan dengan konsep extended family yang kuat di budaya kita. Nah, bagian ini sangat krusial tentang etika dan batasan peran sebagai konselor para profesional. Kerahasiaan adalah prinsip nomor 1. Apa yang diceritakan klien harus kita jaga, jangan sampai jadi bahan gosip. Ini fondasi kepercayaan. Kecuali kalau ada situasi yang membahayakan nyawa klien atau orang lain, baru kita boleh membuka informasi dengan prosedur yang benar. Tidak menggurui atau memaksakan nilai. Peran kita bukan jadi guru yang ngasih instruksi. Kita adalah fasilitator yang membantu klien menemukan solusinya sendiri. Kita juga nggak boleh memaksakan nilai-nilai pribadi kita. Misalnya, klien mau cerai, kita nggak bisa memaksa dia harus pertahankan pernikahan cuma karena nilai kita akan dicerai. Objektif dan tidak bias. Kita harus netral, nggak memihak. Ini adalah sebuah challenging, terutama kalau kita kenal kedua belah pihak dalam suatu konflik. Tapi profesionalitas menuntut kita untuk objektif. Selanjutnya ada mengenali keterbatasan diri. Ini penting banget. Kita harus sadar kita bukan psikolog, kita bukan punya superpower yang bisa selesaiin semua masalah. Ada masalah-masalah yang di luar kapasitas kita.
menuju ke profesional. Kalau kita nemuin kasus yang berat, jangan dipaksakan rujuk ke psikolog atau psikiater. Ini bukan kelemahan, tapi justru profesionalitas dan kepedulian kita terhadap kesejahteraan klien. Nah, pertanyaan ini penting banget nih. Tanda-tanda kapan kita harus merujuk klien ke profesional? Pertama, kalau ada ide atau percobaan bunuh diri. Ini emergensi, jangan ditangani sendiri. Segera hubungi keluarga dan rujuk ke psikiater atau bawa ke rumah sakit. Kedua, kalau ada tanda-tanda gangguan psikotik, misalnya klien mendengar suara-suara yang nggak ada, melihat hal yang nggak ada, atau punya keyakinan yang sangat aneh dan nggak masuk akal, ini butuh penanganan medis. Yang ketiga, kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ini kompleks dan bisa berbahaya, perlu melibatkan lembaga perlindungan dan mungkin kepolisian, bukan cuma konseling. Keempat, penyalahgunaan narkoba atau alkohol yang sudah berat. Ini butuh rehabilitasi profesional, nggak cukup dengan konseling dasar. Yang kelima, depresi klinis yang berkepanjangan sampai mengganggu fungsi sehari-hari, nggak bisa kerja, nggak bisa makan, nggak bisa tidur berhari-hari. Ini perlu psikolog atau psikiater. Yang keenam, ada trauma berat seperti PTSD dari kekerasan, bencana, atau peristiwa traumatis lainnya. Ini butuh terapis yang terlatih khusus untuk kasus-kasus ini. Tugas kita adalah memberikan dukungan awal, meyakinkan mereka untuk mencari bantuan profesional, dan membantu menghubungkan dengan layanan yang tepat tentunya. Oke, sekarang kita coba aplikasikan dengan sebuah studi kasus sederhana. Contohnya, Ibu Sari datang ke pamong desa. Dia cerita sering bertengkar sama suaminya. Suaminya kerja sebagai buruh harian, penghasilannya tidak menentu. Ibu Sari pengen bantu dengan berjualan makanan, tapi suaminya ngelarang karena gengsi. Dia merasa sebagai kepala keluarga harusnya dia yang cari nafkah. Nah, kalau kita jadi konselornya, bagaimana kita menangani seperti itu? Langkah pertama, dengarkan dulu cerita dari Ibu Sari dengan empati. Jangan langsung kasih solusi atau nyalahin pihak manapun. Kita parafrase. Jadi, ibu merasa situasi ekonomi saat ini membuat ibu ingin membantu, tapi suami ibu merasa untuk menunggu kedudukannya sebagai kepala keluarga. Seperti itu ya, Bu. Nah, kedua, kita gali lebih dalam dengan open question. Contohnya, bagaimana perasaan ibu tentang situasi ini? Sudah pernah ibu coba mengkomunikasikannya dengan suami? Dan dengan cara apa? Nah, yang ketiga, kita bisa reflecting feelings, yaitu contohnya ibu mungkin merasa frustasi ya karena ingin membantu tapi tidak diizinkan. Oke, yang keempat, kita bisa tawarkan perspektif dengan menggunakan nilai Sunda. Misalnya konsep silih asuh dalam keluarga, suami istri itu saling mengasuh, saling support. Bukan berarti kalau istri kerja, suami jadi gak berguna. Yang kelima, kalau memungkinkan dengan ilmu Ibu Sari, kita bisa ajak suaminya ngobrol bareng untuk mediasi. Bukan nyalahin siapa yang benar, tapi cari solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Nah, ini adalah contoh kasus yang masih dalam kapasitas konselor para profesional. Nah, sekarang kita zoom out sedikit dan lihat big picture-nya. Kenapa sih peran pamong atau pilih sepuh sebagai konselor profesional ini strategis banget? Pertama, karena mereka jadi jembatan antara masyarakat dengan layanan profesional. Mereka yang garda terdepan, yang pertama kali dihampiri oleh warga. Kalau mereka terlatih, mereka bisa melakukan screening awal, mana yang bisa ditangani, mana yang harus dirujuk. Oke. Yang kedua, mereka jadi first responder untuk isu kesehatan mental di desa. Di desa yang akses psikolognya sangat terbatas, mereka ini yang bisa kasih pertolongan pertama secara psikologis tentunya. Dan yang ketiga, mereka bisa jadi agen pencegahan masalah sosial. Dengan keterampilan konseling, mereka bisa mendeteksi masalah sejak dini sebelum membesar. Misalnya, konflik kecil antar tetangga, kalau ditangani baik, nggak akan jadi konflik yang besar yang melibatkan masa yang banyak juga. Nah, yang keempat, itu
mereka melestarikan nilai budaya dalam arti healthy. Jadi ini bukan westernisasi total, tapi justru menguatkan kearifan lokal dengan tools yang lebih terstruktur. Jadi ini win-win solution. Masyarakat dapat akses bantuan yang lebih baik, nilai budaya tetap lestari, dan sistem kesehatan mental masyarakat jadi lebih robust. Nah, dan kita sudah sampai di akhir perjalanan kita hari ini. Setelah membahas semua ini, saya ingin kalian merenungkan sesuatu di dunia yang makin kompleks ini. Masalah mental health dan kesejahteraan psikologis bukan cuma urusan kota besar atau orang yang mampu bayar psikolog. Di desa-desa kita, di kampung-kampung, ada orang-orang yang juga butuh didengar, butuh dibimbing, butuh didukung. Dan di sana ada sosok tamu, ada ini sepuh yang selama ini sudah melakukan itu dengan cara mereka sendiri. Bayangkan kalau mereka dibekali dengan keterampilan yang lebih terstruktur. Bayangkan kalau sistem kesehatan mental kita melibatkan mereka sebagai bagian dari ekosistem. Dampaknya bisa sangat luar biasa. Ini bukan cuma tentang teknik konseling, ini tentang bagaimana kita menghargai kearifan lokal, bagaimana kita memberdayakan komunitas, dan bagaimana kita membuat bantuan psikologis menjadi lebih aksesibel untuk semua orang. Silih asih, silih asah, dan silih asuh ini adalah sebuah filosofi sederhana tapi sangat profound. Kalau kita bisa menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan kita nanti, dan dalam cara kita membantu orang lain, dunia pasti jadi tempat yang lebih baik. So, buat teman-teman yang nonton, semoga ini bisa membuka wawasan kita tentang betapa luasnya aplikasi ilmu bimbingan dan konseling yang kita pelajari. Dan buat siapapun yang mengikuti ini, ingat, kita semua bisa jadi helper buat orang-orang di sekitar kita. Gak harus jadi psikolog berlisensi untuk bisa mendengarkan dengan empati, untuk bisa peduli, untuk bisa membuat orang lain merasa dihargai. Terima kasih sudah menemani saya di video ini. Saya harap video kali ini bisa memberikan insight yang berharga yang mungkin bisa daya berkah. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.